Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi sama atlet-atlet rugby Kabupaten Sumedang ya, yang sudah tidak asing lagi dan tidak diragukan lagi kemampuannya di cabang olahraga rugby. Nah, kita akan memperkenalkan beberapa teknik-teknik dasar di rugby dan menjelaskan sedikit tentang peraturan permainan. Kalau kemarin di penjelasan kurang jelas, hari ini saya dan teman-teman ini akan membuatkan video sederhana lah ya. Karena rugby itu kan sebenarnya tidak terlalu ini ya, peraturannya nggak begitu rumit sebenarnya, jadi mudah lah untuk dipelajari. Oke, itu saja. Nanti saya sama Kang Agung sama Yayan, Herlan, kita bareng-bareng bikin video memperkenalkan bagaimana kalian nanti di rumah bisa melaksanakannya masing-masing. Kalau nggak ada bola, nanti kita ajarin gimana caranya bikin bola modifikasi rugby. Oke, untuk dasar pertama passing dan passing catch, lempar tangkap dalam bola rugby. Oke, kita peragakan. Barusan praktek teknik dasar pass and catch berhadapan-hadapan, itu teknik paling dasar. Oke, contoh ini gimana tadi? Contohnya pertama, bola simpan di area pinggang. Oke. Tangan jangan terlalu belakang di antara bola. Bagian ini punggung tangan di bawah. Yang tangan kirinya lurus ke arah lemparan ya. Terus selanjutnya yang depan catch, posisi tangkap. Bolanya harus spin ya. Bolanya spin. Muter ya. Jadi dia otomatis spin karena ada putaran dari tangan. Putaran dari bahu. Coba gerakan tanpa bola. Oke. Jadi didorong dari pundak. Oke, coba lagi. Langsung kayak tinju. Ya, kayak nonjok ya, tinju karate ya. Oke. Nah, sekarang penjelasan buat catch. Catch itu menangkap ya. Menangkap. Posisi tangan ya. Posisi tangan jangan terlalu lebar, tetapi jempol tangan harus rapat. Terus jari-jari dibuka, jangan kayak gini. Jadi biar bisa meredam. Posisi tangan jangan berada terlalu depan dada, tapi di depan biar bisa meredam bola. Jadi bola langsung diredam. Bisa langsung. Prinsipnya hampir sama kayak basket ya, chest pass basket kan, ambilnya dia nggak terlalu deket chestnya, dadanya, dia di depan biar dia bisa meredam. Oke, tadi itu passing dan catching, lempar tangkap dasar, karena pada prinsipnya rugby mah lempar tangkap ya. Oke, teknik selanjutnya kita jelaskan lagi. Nah, sekarang passing drill. Sekalian kan tadi berhadapan-hadapan, kita saling itu apa? Menyamping. Saling nyamping. Coba. Nah, posisi bola disimpan di bagian pinggang. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, biar ketika mau mendorongnya enak. Baunya jangan rapat, tetapi dibuka. Nah, selanjutnya follow through. Tunjuk, kalau bisa tunjuk arah teman kita, dada teman kita. Selanjutnya
catch-nya minta di bagian dada, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, tapi normal di dada. Nih, kayak barusan. Jadi diredam langsung ditarik ke pinggang. Nah. Tadi itu kan passing dan catching untuk jarak dari pemain ke pemain yang lumayan agak lebar ya. Nah sekarang bagaimana cara passing untuk pemain yang jaraknya 1 meter, 1,5 meter, jadi nggak begitu panjang. Sok coba teman-teman diperagain. Jaraknya nggak terlalu jauh ya. Coba posisi tangannya gimana? Posisi tangan sama dibuka, tapi jangan, misalkan udah passing, jangan ditarik dulu ke belakang kalau bisa. Oke. Langsung ya. Langsung. Tangkap. Baunya tetap dibuka, jangan kayak gini, tapi dibuka. Ke sana kan? Ke sana kan? Lihat posisi bolanya. Kalau tadi yang panjang itu spin, kalau dia yang pop ini enggak. Dia cuma lempar. Posisi bolanya vertikal. Kayak itu salah satu jenis passing, pas ya. Oke, jenis passing ya. Lemparan berikutnya kalau di sepak bola kayak throw in, lemparan dari luar ke dalam ya. Ini lemparan yang panjang ya. Line outnya panjang. Tekniknya kurang lebih seperti ini. Pertama, pegangan bola sama, cara menariknya pelan, kaki buka selebar bahu kayak gini, bola simpan di belakang kepala, usahain tangannya langsung close through, langsung lurus kayak gitu. Coba di zoom. Stop. Lagi. Oke, teknik selanjutnya tackle ya. Tackle. Jadi nggak di sepak bola aja ada tackling, di rugby juga ada. Cuman kalau menurut saya ini rada ekstrim. Karena memang rugby, American football itu kan memang olahraga full body contact yang ada beberapa teknik yang legal dilakukan. Itu bukan suatu pelanggaran kalau di rugby. Kalau di sepak bola jika pelanggaran ya, kayaknya itu pelanggaran. Tapi kalau di rugby tackle seperti ini nggak jadi pelanggaran ya. Itu kan untuk mempertahankan supaya bola tidak masuk ke daerah kita ya. Coba kita gimana Untuk tackle, diusahakan si tangan tuh di depan mata, kemudian nanti si pipi ketemu sama paha kiri. Contoh, tangan di squeeze, dikunci. Jadi nggak gini, kayak punch, squeeze, gitu. Itu teknik dasar tackle. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tackle real di dalam permainan rugby. Akan disimulasikan oleh Yan dan Suherlan. Posisi Yan tackler dan Morgan dan Suherlan sebagai tackling. Nah, usahain
tackler posisi kaki kiri masuk di antara kaki tackling. Jangan terlalu tinggi, usahain serendah mungkin biar lawan langsung bisa terjatuh. Tangan dikunci. Dan posisi tangan harus diperhatikan, squeeze dikunci di antara lutut. Yuk coba. Jatuh. Jatuh, masuk. Balik ke sana. Usahain ketika udah jatuh, tackler harus langsung rak, posisi rak. Posisi rak. Ya. Ini masih bisa diangkat. Usahain sekencang mungkin. Ya. Tadi itu posisi tackling. Posisi orang di bawah ini dia yang pemain yang di tackle. Tadi udah jatuh ya. Nah posisi dia tadi yang neckle, yang ini nih. Oke. Nah posisi ini dia teman satu timnya orang yang di tackle tadi. Oke. Ketika posisinya tadi udah di tackle, bola masih dipeluk. Ya. Nah syaratnya nggak boleh lebih dari Minimal 3 detik. bola harus dirilis ke temannya. Nah sementara kamu ngerak tadi. Nih, yang temennya langsung ngerak. Oke, temennya langsung ngerak. Posisinya untuk mempertahankan bola. Ini disebutnya teknik rak. Oke. Jadi dia mempertahankan bola dan mempertahankan posisi temannya dari lawan. Lawannya posisinya biasanya di berseberangan. Oke. Jadi itu ya tadi udah di tackling, jatuh, dan bagaimana cara tetap mempertahankan bola dari lawan. Tambah. Di posisi rak tuh kita sebagai open atau yang mau mengambil bola, di posisi rak ada pintunya. Jadi kita nggak sembarangan masuk untuk bikin ngancurin rak lawan. Jadi pintu untuk rak seperti ini, pintunya ada di ujung kepala sampai ujung pantat. Jadi kita boleh masuk dari sini. Nah, jadi posisi rak seperti ini tuh sangat lebar pintunya. Oke, nah ini posisi rak yang sempit katanya. Coba jelasin. Ya. Jadi untuk posisi rak seperti ini, gerbangnya tuh atau pintu masuk kita untuk ngancurin rak lawan tuh di ujung ini nih, di ujung kaki. Jadi kita udah jatuh di sebelah sini, rilis, keluar, masuk dari sini. Ini gerbangnya. Oke, ambil bola. Bola lepas nggak? Kalau Bisa. bola lepas bisa dibawa ya. Dibawa. Karena rak itu kayak pertahanan ya. Ya. Jadi posisi pemain yang sedang mempertahankan bola itu rak disebutnya. Jadi bertahan untuk ketika posisi teman satu jatuh dan timnya mempertahankan bola ini disebutnya rak. Dan bagaimana pemain yang merebut bola ini pintar-pintar mencari celah. Iya. Tidak boleh dari pinggir. Nah kalau teknik yang salah ketika mau ngancurin rak di posisi rak seperti ini, kita masuk dari sini. Itu nggak boleh. Itu ilegal. Ilegal. Itu Penalti penalti. buat lawan. Karena apa? Masuknya dari pinggir. Karena Bukan dari masuknya di gerbang. pinggir. Ya, enggak Karena dari dia gerbang. harus man to man gitu ya. Kalau misalkan kakinya dia lebar, lebih enak kok. Posisi ininya Lebih lebar. gerbangnya lebih Oke, lebar. paham. Jadi gerbang rak itu space tubuhnya. Ya. Nggak boleh kita dari pinggir ini, nggak boleh. Harus dari buka pertahanan tuh dari space tubuh orang yang di bawah. Itu namanya rak. Sekarang line out itu ketika bola out dan terjadi kontes di atas berebut bola yang dilempar dari garis out. Posisinya posisi saya sebagai jumper
Posisi jemper. Nah, jadi posisi tangannya biasanya di lutut, yang depan di lutut, yang belakang di bagian pantat. Misalkan ada kode dari yang melempar bola, ada kode juga dari saya. Kodenya ditepuk aja bahunya, dan posisi jumper harus sedikit jongkok biar ada pantulan momentum. Stop. Nah, kayak gitu. Kalau di permainan sepak bola ada kick off ya. Mulai bermain, mulai pertandingan. Kalau di rugby ada kick juga sama. Ketika mulai permainan seperti apa di satu tim ya. Nah, kita sekarang praktekkan cara memulai suatu pertandingan permainan rugby. Oh. Nah, kicking bisa dilakukan ketika memulai pertandingan atau kick off, dan bisa dilakukan ketika converse, ketika sudah try. Dan posisi kaki, pertamanya kaki kiri berada di depan, kaki kanan di belakang. Selanjutnya, usahain bola berada di depan, dan jatuhnya usahain berdiri kayak gini biar ada pantulan ke atas ketika mau kick. Kalau gini, biasanya kalau bolanya kayak gini susah buat kick. Sekarang saya dan rekan-rekan akan mensimulasikan scrum, teknik scrum. Pertama, posisi Kang Yan pegang gitu. Saya masuk di antara tangannya pinggang Kang Yan dan Kang Yan. Ini posisi scrum. Oke, scrum. Pertama, crouch, siap-siap, main masuk Masuk. bahu di antara bahu yang depan masuk, belum dipush jadi bahu ketemu bahu. ini. Nah, set. Nah, set itu nge-push, dorong barang-barang. Itu sebenarnya orangnya lebih dari 3 ya? Kalau Bener? seven 3 Oh, 7-3-3. Tapi saya kalau panjang gitu Kalau 10 biasanya 5. Oke. 15 15. Jadi ada orangnya beda-beda, ada 3 orang, ada 3 orang, 7 3, 5, 8. Jadi sama tuh jajaran gitu. Tujuannya adalah untuk dia bikin apa scrum ini? Kalau ketika ada terjadinya knock on atau high tackle biasanya Jadi tujuannya ke situ. Ya. Oke, itu salah satu teknik dasar. Ya. Jadi ada beberapa teknik yang mungkin kita mengenalkan permainan rugby ini seperti apa, tapi nanti tentunya ketika diterapkan di siswa sekolah dasar kita adakan modifikasi tertentu dalam permainan ini, karena benar-benar full body contact. Kalau diterapkan di siswa ini riskan. Ntar salah-salah ada siswa yang patah tangannya, tulangnya, kan kita repot juga. Jadi itu beberapa teknik dasar dari permainan rugby. Nanti kita juga akan lihat bentuk-bentuk latihannya ya. Bentuk-bentuk latihan rugby, bentuk-bentuk latihan passing itu seperti apa, permainannya seperti apa, nanti kita lihat. Oke.